Karena itu bila Allah itu menginginkan orang itu berhasil, ada saja jalannya. Apakah dihina, apakah dicaci maki, apakah apa, pokoknya Allah yang mau di jalan itu. Jadi seperti halnya orang-orang yang sukses itu banyak yang diawali dengan ketiadaan, ketidakpunyaan. Imam-imam seperti Imam Syafi'i juga sampai-sampai mengatakan kalau orang menuntut ilmu tidak dengan bersusah payah, maka kemungkinan besarnya akan gagal di dalam menuntut ilmu itu. Lalu kemudian yang keempat dalam memberikan nasihat. Jadi dalam memberikan nasihat yang keempat, tidak memaksakan kehendak. Jadi jangan sekali-kali kita itu memaksakan kehendak. Kalau memaksakan kehendak, khawatirnya justru ini akan terjadi benturan. Kenapa hadirin rahimakumullah? Allah di dalam Al-Quran surat Toha ayat 44 ketika melihat Fir'aun itu sudah sangat dolim dan luar biasa dolimnya, sampai-sampai untuk mempertahankan kekuasaan itu, demi kekuasaannya tidak jatuh ke tangan orang lain, itu Fir'aun setelah berkonsultasi dengan kabinetnya, Fir'aun mengatakan dan mendekretkan bunuh semua bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Itu maksudnya apa? Supaya jangan sampai ada anak laki-laki yang nanti menjadi raja. Itu takutnya minta ampun. Jadi Fir'aun waktu mau jatuh itu sangat takut. Ketakutan itu dituangkan dalam sebuah dekret, bunuh semua bayi laki-laki. Dan kisah perintah bunuh itu diabadikan di dalam Al-Quran. Ini bukan cerita ngarang, bukan. Ini bukan fiktif, bukan. Bisa dilihat di dalam Al-Quran. Nah, karena kajian kali ini adalah bukan cerita itu, adalah cerita tentang memberi nasihat, maka Allah menegaskan faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ini perintah Allah kepada Nabi Musa dan saudaranya Harun. Ada yang menyebut Nabi Musa dan Nabi Harun. Kita sebut saja Nabi Musa dan Nabi Harun. Diperintah Allah, faqula, katakanlah engkau berdua, lahu kepada Fir'aun, qawlan layyinan, dengan kata-kata yang lemah lembut, la'allahu yatadzakkaru yakhsha, supaya mudah-mudahan ia mengingat atau takut. Jadi lembut itu baik, Pak. Makanya Fir'aun Raja Mesir pun ternyata walaupun sudah diberi nasihat dengan nasihat yang lembut pun tetap saja karena hatinya udah tertutup. Ini pentingnya bahasa yang lembut ini adalah sama sesungguhnya substansinya dengan bahasa yang kasar. Ketika orang itu marah, kan itu menandakan bahwa kehendaknya ingin dituruti. Ketika kehendaknya ingin dituruti, kita pun bisa dengan bahasa lembut. Seperti kita minta tolong, bahasanya kan minta tolong kepada pembantu. Mbak, tolong ambilkan cangkul di dapur. Kata tolong ambilkan itu sebenarnya kan kalimat perintah. Tapi kalau dengan bahasa yang tidak santun, tidak lembut, kalimat itu akan kurang berkenan. Maka dalam bahasa itu ada rasa bahasa. Dan yang kelima, menasihati itu mencari waktu yang tepat. Ini waktu subuh, ini waktu tepat. Waktu habis bangun tidur, habis mandi, otak kita sedang seger, hati kita sedang sejuk, hawanya sejuk, diberi nasihat, insya Allah masuk. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan terakhir, menasihati itu yang terbaik jika itu berkait dengan orang face to face.
secara rahasia, kecuali menasihati secara publik. Jadi jangan menyampaikan keburukan orang di hadapan orang banyak. Seperti ustadz mamanya, si anu tuh begini, jangan. Jadi lebih baik kita dengan cara-cara yang baik. Karena itu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sampai jam berapa ini? Jam 7. Alhamdulillah sampai jam 7 sih. Nah, saya di sini